Devina. And this is Tia. Today we're going to interview a supervisor. We hope you enjoy watching. Today we are conducting our interview at Najumi Japanese. Najumi Japanese is a Japanese restaurant under Mian Group. It has been operating for 5 years and offers a variety of Japanese dishes in a cozy, family-friendly atmosphere. Manajemen waktu, terus menentukan kemampuan buat prioritas dalam bekerja. Melalui usaha ini, kami mengetahui bagaimana penerapan secara langsung di dunia kerja nyata. Teman-teman, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, sebagai supervisor, bagaimana biasanya Teteh merencanakan pekerjaan atau membagi tugas agar kegiatan kerja dapat berjalan dengan lancar? Biasanya saya menentukan target besarnya itu seperti apa. Pertama, yang kedua tujuan akhirnya itu seperti apa. Jadi kita di breakdown dulu semuanya. Misal kita buat kalender dulu, kalender bulan sekarang, bulan Juli. Untuk bulan Juli ada beberapa event, ada beberapa paket bundling atau ada beberapa event yang akan kita running di Japanese. Kayak misalnya ada paket yang baru, ada Tomodachi set itu paket buat rame-rame, terus ada paket buat keluarga, pasangan dan lain sebagainya. Nah itu akan dijadikan suatu acuan ke program supervisornya. Jadi kayak kita mengajukan, dari tim kita mengajukan program untuk di event di Najumi, nanti anak-anak yang mengeksekusi. Nah untuk bagaimana caranya biar program itu berjalan, nah salah satunya kita membuat breakdown dulu semuanya tugas-tugasnya. Apakah supervisor itu tugasnya apa saja, harus memperkenalkan, harus greeting di depan harus seperti apa, terus greeting menyapa pelanggan itu seperti apa di depan, ada tata bahasa, ada campuran juga ada bahasa Jepangnya. Kali itu untuk perencanaan awalnya kita dulu semuanya, tapi mengarahkan tugasnya seperti apa, yang di depan yang greeting seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Pengalaman Teteh, artinya sangat penting komunikasi dalam menjaga kelancaran kerja sama lingkungan itu. Sangat penting banget komunikasi. Kuncinya itu memang komunikasi. Ketika kita miskomunikasi satu aja, kayak tadi misalnya kita ambil contoh kasus salah input, harusnya satu rame ini jadi dua rame kan. Pertama dapur jadi jadi ngerjain yang nggak ada orderan, terus ada bahan-bahan yang terpakai juga karena tidak ada nggak ada yang check on gitu kan, nggak ada yang pesan. Itu salah satu contoh kasusnya. Karena kalau nggak komunikasi mah susah tuh masing-masing. Itu memang sangat penting banget komunikasi dimanapun, dalam hal apapun, entah itu organisasi, kuliah, dalam hal pertemanan atau apapun, itu pasti penting komunikasi. Apalagi di perusahaan takutnya banyak miskom. Nah itu kalau terjadi miskom, kita rembukin lagi tadi, terjadi miskom, ada miskomnya di mana nih? Misnya dilihat by data. Ngobrol pengalaman, Teteh pernah nggak ada di situasi yang mengharuskan buat mengambil keputusan secara cepat gitu? Oke, ada. Itu baru terjadi kemarin. Kita bikin, kita mendadak bikin event
bikin pola makan pasti butuh orang. Banyak inisiatif sih sebenarnya. Dari misalnya apa yang belum dikerjain, jadi misalnya ini anterin kemana, saya anterin, jadi saling di sini